Dan inilah waktu yang dinanti oleh kita bersama. Tablik Akbar bersama Al-Ustadz Al-Mukarram. Dengan segala hormat kami persilahkan kepada Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD untuk memberikan tausiah kepada kita bersama. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakan katupat gulai paku dimakan di kota Makkah. Abdul Somad sedang menikmati buah duku, tiba-tiba disuruh ceramah. Nggak ada pakai kata-kata sambutan, gas langsung. Sampai bingung si anak kan disabui, yang dihormati, yang sama-sama kita hormati, Presiden dari Pariaman, sukses di Jakarta, Haji Herman, Presiden kaki lima seluruh Indonesia, Haji Herman. Agak Haji Herman. Kalau ambo ke Jakarta, inyo membangun masjid, ambo ikut meresmikannya, dan inyo sangat peduli pada dakwah. Mudah-mudahan inyo panjang umur, sehat badan. Ngan di sebelah kiri ambo namanya Haji Herman juga. Lalamu tausiah baru iko ado kanan kiri Herman. Namanya Haji Herman Safar, wali kota Bukit Tinggi. Allahu Akbar. Alim ulama, cadia pandai, nenek mama, bundo kanduang, nan gadang indak dimbau gala, nan kete indak disabui namo. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, alun babini dan alun basunat, sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adonan alun ambo sapo? Uda ambo, guru ambo, senior ambo, kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, Ustadz Buya Jel Fathullah. Itulah saking groginya. Ba'akaba ibu bapak sadonyo sehat? Ala makan? Ya makan malam tentu alun, makan siang lah terlalu lama. Ambo danga jamaah aku tibonya jam 3 tadi, jam 2, adonan jam 1. Dari sejak menunggu jam 1 sampai kini jam setengah 5 bernilai jihad fisabilillah. Tapi selesai tausiah langsung pulang ke rumah. Kalau adonan ndak pulang, ditanya dek bininya, jam 2 malam bekonya pulang. Ditanya dek bininya, kamu udah tadi jihad? Itu bukan jihad, itu jahat. Setiap tetes peluh, keringat, air mata, semuanya insya Allah bernilai amal soleh, bukan somat. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Mustafa Padang Sago. Di mana pesantrennya? Di Siko. Iko bukan lapangan sepak bola. Kau pesantrennya? Ambo pura-pura enggak tahu aja. Hai guys. Itu sadonan di ate itu anak-anak muda sedang. Sebab kalau orang tua ndak akan takluknya naik kate. Apalagi ndak bapaga kan. Hati-hati kalian jatuh. Alum babini lain. Bagaimana anak muda itu ke depan? Apakah
Apakah mereka bisa baca Quran? Apakah mereka selamat dari narkoba? Itu tergantung ada tidaknya pesantren di kampung kita. Betul? Dengan adanya pesantren Darul Mustafa, maka selamatlah anak-anak Padang Sago, indah adolainan buta huruf Al-Quran. Cuma tengok dia mau, kok ndak adonan baca Quran tadi? Lalu berarti acara kau memang lahir selesai. Ambo sebenarnya tiba kau tinggal baca doa saya kan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah lamanya kalau awak bersolawat berdoa bersama-sama, ndak hafal ndak ketahuan. Apa yang dibaca tadi ndak? Ambo gua nampak orang gua bergerak kepalanya mau ikut pulau. Mudah-mudahan sadanya mendapatkan pahala keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Apakah yang di atas pentas? Apakah yang di dalam masjid? Anak raja membeli rambai. Rambai dibeli di kota Padang. Ibu-ibu jangan melambai, nanti isi ceramah bisa hilang. Apakah yang paling mulia yang ada di tenda sebelah kanan? Apakah yang mulia yang ada di atas karpet? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu bukan raja, bukan penguasa, bukan orang kaya, bukan pejabat. Yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Yang mulia adalah orang yang belajar Quran di pesantren Darul Mustafa Padang Sago dan akan mengajarkan Quran sampai hari kiamat. Takbir. Lah barat tahun pesantren kok 2 tahun. Sekolah formalnya SMP apa sanawiyah? Sanawiyah berarti lah kelas 2. Mana santrinya kelas 2 sanawiyah? Angkat tangan. Nggak ada, berarti santrinya kalangan jin sadonyo. Nan santri Darul Mustafa angkat tangan. Oh, santrinya di mama pesantren itu santri biasanya diletakkan di muka satu baris khusus. Beda dengan Darul Mustafa, diletakkan penjaga toilet. Artinya santrinya tidak hanya sebagai tamu, santrinya bukan sebagai tamu VVIP, tapi santrinya siap tempur mengamankan toilet dari kancang dan sadonyo. Takbir. Kalian anak-anak yang soleh yang luar biasa, mantap. Cuma 3 orang. Hati-hati nanti ate itu. Inyo nanti ate hambulan cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara kita adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ibu-ibu yang di rumahnya ada buka baca Quran dari maghrib ke isya, angkat tangan. Sadonyo. Membuka mengaji anak-anak ketek berkumpul di rumah dari maghrib ke isya. Alhamdulillah, ibu-ibu istiqomah ya Bu. Ama ambo dari maghrib ke isya
anak-anak ketek datang ke rumah mengaji membaca Quran. Alif dia teh alif di bawah, i alif depan u a i u. Alif dua dia teh an, alif dua di bawah, in alif dua di depan on an in on. Kalau paham berarti lah tua. Sebab anak kini malah aja mengaji tidak bantu itu lagi. Anak kini lah pakai metode nan baru namanya Iqra dari Yogyakarta. A bata 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 sabah. Betul. Abdul Somad di Sumatera Utara, orangnya orang Mandailing, orang Batak, orang Banjar, orang Bugis, orang Melayu, tapi cara membaca Qurannya alif dua dia tean. Itu menunjukkan bahwa guru mengaji datang dari bumi Minangkabau. Karena kalau yang guru mengaji itu orang Melayu, pastinya baca dua di atas an. Ngapa lo dua di ate? Dari mana kata di ate? Lamu amu bapiki. Manga guru mengaji yang bawa mengajar dua di ate an, dua di depan on. Barulah ambo paham. Kalau indah ada orang Minangkabau, indah pandai kami membaca Al-Quran. Siana mau orang nama ngajak pertama kali, indah tertulis dalam tangan manusia, tapi dicatat oleh malaikat. Nabi hanya menyuruh bacalah Quran, bacalah Quran. Allah mengatakan Iqra, baca Quran. Tapi bagaimana cara membaca Quran? Ada Nabi Muhammad mengajarkan cara membaca Quran? Tidak ada. Yang mengajarkan cara membaca Quran adalah ulama-ulama dari Minangkabau. Allahu Akbar. Ambo tabang dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta naik pesawat jam 2 malam. Pesawatnya hanya aja jam 2 malam. Tabang ke Palu. Tahu Palu? Panoko. Naik pesawat ke Palu, Sulawesi Tengah, lewat Makassar, kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Lewat Ujung Pandang, naik ke Aceh, namanya Palu. Sampai di Palu, matahari sudah terbit. Jam 2 malam naik pesawat. Subuh baru sampai di Palu. Sampai di Palu, basuo jo orang Palu. Akece orang Palu. Nama membawa Islam ke Palu iko. Namanya Datuk Karamah. Datuk Karamah dari bumi Minangkabau. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Minangkabau indah pandai mengaji, orang Minangkabau indah berdakwah, orang Minangkabau indah berceramah, orang Minangkabau indah menolong pesantren, hilang Minangnya tinggal nggak ada mau menyabui. Kau jamaah kau menyabiknya manga semangat bana Ustaz Somad iko, manganya berapi-api. Sebelum ke Siko tadi dia gikatan sama durian itu aku wangeknya kate kok. Jadi kalau ingin mulia maka dakek-dakeklah dengan Al-Qur'an. Ada karate nan ibu buek sebagai pangipeh, karate nan dibuek sebagai pembungkui nasi, karate nan dibuek sebagai alas meja makan. Tapi ada satu karatenya samo, di Bali dari tokonan samo, tapi karate iko ditulis ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal. Lalu karate iko dipegang oleh orang yang tidak berwudu, boleh? Lalu karate yang ditulis ayat kursi iko dipakai sebagai pencuci pembersih mulut, boleh? Lalu karate yang ditulis ayat kursi iko dijadikan sebagai alas sampai duduk, boleh? Lalu ayat yang ditulis ayat kursi iko dirobek disobek orang, boleh?
inyo ditangkok deh pak polisi. Kenapa? Penistaan agama. Kertas ditulis ayat Quran menjadi mulia, apalagi kepala anak-anak kita. Maka tanamkan Al-Quran ke dalam kepalanya, kepala ikut menjadi mulia. Betul? Lai jale suara moko jale tadanga. Ada model mikrofon sound system iko, kalau awak mengecek nyantah apa-apa. Mereka pulang dari situ ditanya di apa di rumah. Kecek Ustaz Abdul Somad tadi. Kecek Ustaz Abdul Somad, kalau awak bersanding dengan Al-Quran, maka awak ikut menjadimu. Ada gua, tahu gua? Di Bukit Tinggi ada gua. Di orang Japang nama buek, maka nama gua tuh lubang Japang. Gua itu adalah lubang batu, lubang di dalam di atas bukit, namanya gua. Di mana gua yang paling banyak? Di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Banyak gua di Tampe Awak, banyak gua di atas bukit, banyak gua di seluruh dunia. Tapi gua itu menjadi mulia, gua itu menjadi hebat, gua itu didatangi orang. Gua itu namanya gua Hira. Kenapa gua Hira menjadi mulia? Karena ada Al-Quran di dalam. Apa yang turun? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ibu-ibu yang lah sampai naik ke gua Hira, angkat tangan. Masya Allah. Ambon tidak bertanya ke apa-apa, soalnya apa-apa memang gagah perkasa. Tapi ibu-ibu bisa sampai naik ke gua Hira. Insya Allah bulan Februari, Ambo Ustaz Somad dengan Buya Jalfatullah, awak akan bersama-sama ke Makkah dan naik ke gua Hira dalam umroh akbar insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Beko awak naik ke atas gua Hira sambil bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mangga tangan Ustaz Beko megang kamera. Dulu orang berdoa di muka Ka'bah, kini orang berdoa di muka Ka'bah. Panjang umur, sehat badan, dibukakan Allah pintu rezeki, awak akan pergi ke Makkah insyaallah. Kebetulan pembimbingnya dari Pariaman, iramanya labbaik Allahumma labbaik. Datanglah pembimbing dari Jawa Barat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tak lalu. Datang ambo caliak jamaah di oto itu tak lalu sadonya, ambo ambil mikrofon, ambo pakai lagi talbiyah dari Sumatera. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau Abdul Somad bersuara kareh, itu bukan inyo radikul kepala angkana pukul. Abdul Somad bersuara kareh itu untuk membangunkan yang terjaga dari tidur panjang. Betul? Kenapa Abdul Somad itu suaranya keras lantang di Padang Sago? Karena sound systemnya mantap. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad berceramah, baru di Padang Sago lah sound systemnya berjilbab. Luar biasa. Urang Padang Sago, betul. Urang Padang Sago iko bukan cuma perempuan muslimahnya yang berjilbab, sampai sound system pun berjilbab. Warnanya biru pula. Jangan-jangan ikut anggota BKMT.
badan kontak majelis taklim. Yang badan kontak majelis taklim mana tangannya? Masya Allah, jangan lama-lama ketiak basah. Allahu Akbar. Ambo dari tabligh akbar nan barari patang lah dari hari Jumae ambo ko Jumae Jumae apa ke Selasa langsung Jumae Sabtu Ahad lah 3 hari besok pulang. Ambo kalau pai itu cuma 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin mesti pulang, tak boleh lebih sebab kalau lebih beko disangka orang lah buka cabang. Tapi rasanya yang paling sumangit baru di Padang Sago iko. Luar biasa. Iko ambo lah barakali ke Padang Sago. Baru sekali. Rasanya ambo sedang pulang ke kampung halaman ambo. Masya Allah, kecek jamaah ustaz aja yang sok akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam segala malam. Tapi malam itu hebat, malam itu luar biasa. Kalau beramal malam itu lebih mulia daripada 83 tahun. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar. Kau banyak amak-amak kau kalau lah 10 hari Ramadan terakhir malam apa kok? Malam Lailatul Bakar, dia membakar kue hari raya. Malam Lailatul Qadar, kenapa malam itu mulia? Kenapa malam itu hebat? Karena pada malam itu inna anzalnahu fi lailatil, gua menjadi mulia karena turun Al-Quran, kertas menjadi mulia karena tulisan Al-Quran, malam menjadi mulia karena turun Al-Quran. Abdul Somad dari tanah, ibu dari tanah, bapak dari adonan dari basi orang Padang Sago. Ado, kalau adonan dari basi berarti inyo Robocop dan Transformer. Jadi Pak Ustadz awak kok sadonyo diciptakan dari tanah. Yuk ayatnya jaleh mintin dari tanah. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin dari tanah. Jadi kalau awak sadonyo kok dari tanah, mangalo sifatnya ndak samu. Sifat tanah itu kan rendah, sifat tanah itu kan baik. Manga kawan ambo tetangga ambo kok sombong angku inyo dari tanah jo cuma tanah sengketa. Dan itu ndak ada di Padang Sago. Di Padang Sago kok urangnya sadonyo baik-baik. Dari mau saya tahu orang Padang Sago kok baik-baik, nandak dapat tempat duduk, indak adonan komplain. Cobalah cari. Mereka berdiri dan happy, tetap melambaikan tangan. Boleh jadi nan tagak ndak dapat sampai duduk kau lebih dulu masuk surga dari kita. Dan nan duduk puluh ndak merasa mulia. Waktu ambu sabui boleh jadi nan tagak ndak dapat sampai duduk kau lebih dulu masuk surga. Inyo mengaminkan puluh. Iko luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa lampin. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini dihadiri Upin dan Ipin. Masya Allah, tabarakallah. Begitu orang Padang Sago, inyo ingin mengenalkan anaknya dengan Ustadz Jalfatullah, inyo ingin mengenalkan anaknya dengan Ustadz Abdul Somad, inyo ingin mendapatkan anaknya barokah, anaknya menangi-nangi dibalikan Hello Kitty, anaknya menangi-nangi dibalikan Upin dan Ipin. Mudah-mudahan itu nan di belakang tuh nampaknya, oh itu nan ada beruang-beruang tuh. Hati-hati lapeh tabang. Mudah-mudahan anak-anak nan dibawa kau menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, anak yang diciptakan dari tanah, hina, rendah. Tapi kalau dalam kapalonyo ada Al-Quran, meninggalnya al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, menghafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah,
nanti di akhirat dibangkitkan bersama malaikat. Pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke muka malaikat, pandang ke belakang malaikat. Aku bukan malaikat, manga ambo dibangkitkan jo malaikat. Dibangkitkan dengan malaikat karena menghafal Qur'an. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Nampak ambo karesek ibu tuh, lalu jantung ambo berdetak tidak tenang. Orang yang jantungnya berdetak tidak tenang itu ada 3 kemungkinan. Nang pertama jatuh cinta, nang kedua jatuh tempo, nang ketiga ada keresek mengumpulkan sedekah. Tolong tim panitia bawa keresek-keresek. Soalnya ibu-ibu ini udah tak sabar, jantungnya berdetak mau bersedekah. Denyut jantungku berdebar, ambo dek sagan juga apa-apa aku. Kalau ndak ada 3 album awak nyanyikan lah. Mano? Keresek, asoy, plastik, bau kate. Soalnya di ateh ko banyak ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus, ikan-ikan gadang sadonya. Mainkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nampaknya senjata makan tuan. Awak suruh kateh, nak kek lu nyuka awak. Maka si ambo kalau ambo nyuruh kateh agak jauh-jauh lah sekete. Dikirim Allah malaikat, cek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang sudah bersedekah, agilah inyo ganti ya Allah. Sianan sudah bersedekah untuk pesantren Darul Mustafa Padang Sago, agilah inyo ganti ya Allah. Nan berdoa bukan Abdul Somad, malaikat. Kalau malaikat nan berdoa adalah ditolak Allah. Bagaimana dengan yang pura-pura khusyuk mendengar tausiah supaya keresek ko lalu? Allah Maha Adil, dikirim Allah malaikat cek lagi. Ceknya Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan memegang pitihnya lalu inyo indak bersedekah, berilah inyo kebinasaan, binasakan inyo ya Allah. Jadi yang belum bersedekah waspadalah. Siapa yang belum bersedekah? Ambo. Di tampek lain itu dibuat kotak, jadi tidak tahu awak isinya apa. Tapi di Padang Sago dibuat kresek transparan, jadi nampak isinya apa. Dan paklah Patimura membawa golok. Ambo pejamkan mata, jaleh. Awak caliak pitihan paling banyak di siko. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aru agak tenang hatimu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bawalah ya, bawa. Di piti kantuang di dompet di ada piti urang 100 juta. Amin.
Dari bunyinya nggak yakin. Bapak ibu punya PT di bank 100 juta, amin. Lalu inyo kirim transfer banking ke Darul Mustafa Padang Sago 1 juta. Saya kirim ke nomor rekening Pondok Pesantren Darul Mustafa Padang Sago Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia 1 juta. Lalu di bank rekeningnya tinggal barang. Memang orang kalau ulun makan kok memang payah bapiki. PT-nya 100 juta, ditransfernya ke Darul Mustafa Padang Sago 1 juta. Jadi PT-nya di bank tinggal barang 99 juta. Sesudah ini transfer 1 juta, ini pun makan. Waktu makan tuh nyebatuk mati. Nanti bawa mati mado Allah 1 juta apa 99 juta? Nah, mau tanya sekali lagi, yang dibawanya mati mado Allah 1 juta apa 99 juta? 1 juta. Tulanan dibawanya modal kepada Allah Ta'ala. Ba'a kalau nanti transfernya 2000 berarti mati membawa. Sedangkan parkir di Pekanbaru lah 3000 kini. Masuk surga 2000. Nanti bawa mati 1 juta, nanti tinggal di bank 99 juta. Kalau nama ninggal bapak 99 juta itu diambil oleh ibu, dan ibu akan menikah dengan berondong manis. Dah apa-apa. Kalau nama ninggal kok ibu, maka duit 99 juta itu akan dipakai bapak untuk modal. Mohon maaf ya Pak, jangan sakit hati ya Pak. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya Bu. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jale. Yang kekal abadi sampai hari kiamat, itulah piti-piti tadi. Abdul Somad datang ke Padang Sago, membawa piti orang Padang Sago, dibawanya ke Pekanbaru. Piti nata kumpu di Padang Sago akan manutui semen dan alun batu tui. Itu bukan wallpaper bata itu bukan wallpaper, itu memang asli batu bata dan alun di plaster guys. Piti ibu akan dibalikan ke pintu, piti bapak akan dibalikan ke semen, piti akan dibuatkan ke tanggo. Itu bangunan alun ada tanggonya, entah ada ba'a orang tunai kate. Mako memanje, Masya Allah. Mako sado piti awak tadi akan kekal abadi. Anak pesantren Darul Mustafa Padang Sago akan belajar Quran pagi, petang, siang dan malam. Kalau awak bukan ustad, kalau awak bukan buya, bukan penghafal Quran, maka selesaikan asrama, selesaikan kelas, maka awak akan mendapat pahala seperti orang penghafal Quran sampai hari kiamat. Mau? Masukkan piti. Mau? Masukkan piti. Ambo Mancalia di Mesir, waktu penggalangan dana, diambil orang itu karung bareh diambil orang tuh. Maka disitulah Ambo Calia ama-ama Mesir itu membuka galangnya, masuk cincinnya, rantainya, ditampe awak, begitu jalan kresek langsung disimpannya. Tapi di Padang Sago alhamdulillah sado-sado cincin, gelang, rantai, subang, anting lah masuk ke kresek sadonya, alhamdulillah. Dibalikan ke makanan, pitinan banyak, dicari pagi petang, dibalikan ke makanan, busuk, dibalikan ke bareh, ditanak menjadi nasi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Busuk. Satu hari makan 3 kali, pagi, siang, malam, 2 ons setengah, sebulan 7,5 kilo, setahun 100 kilo. Ambo biarpun kuru iban tua iko sudah membusukkan bareh 4,5 ton. Ambo lahir 1977. Inilah tahun 2022, berarti umur ambo 45. Setahun 100 kilo, berarti 45 tahun 4 ton 500 kilo.
Kalau di bawah pohon, di bawah kandang kambiang itu ada ciri kambiang, diambil disiramkan ke cabai, cabai akan gemuk, segar, mekar. Tapi kalau nan ampe ton tadi disiramkan cabai kau kunyang mati langsung. Saking dak adonya manfaat manusia itu. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk, dibalikan ke pakaian lapuk. Ada orang nan mau kena telekongnya sampai 7 warna. Hari Senin pink, hari Selasa oranye, hari Rabu hijau, hari Kamis biru. Janganlah sampai sebanyak itu. Ambo Ustadz, telekong ambo cuma 1 warna. Warnanya apa? Hitam, supaya tidak nampak dakinya. Memang kawan tidak nampak daki, tapi nyo pingsan daki awak. Paling tidak 2 lah, supaya ganti-ganti dicuci. Alhamdulillah di Padang Sago jilbab ibu masya Allah rame, warna-warni, mahal, luar biasa. Mudah-mudahan cepat lunas. Ustaz Somad sembarangan. Kami bukan orang yang suka kredit, kami bukan orang yang dililit hutang. Orang Padang Sago pitihnya banyak. Sebab apa? Kelapanya subur. Amin. Pohon durian, masya Allah, luar biasa. Pokok pinang, ini semua akan diturunkan rahmat. Sebab Al-Quran, Allahumma arhamna bil, turun rahmat ke Padang Sago karena Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan bacaan Quran turun rahmat. Kalau mandanga saja turun rahmat, apalagi membaca, apalagi menghafal, apalagi mengajarkan. Ada pesantren tahfiz Quran selain Darul Mustafa di Padang Sago? Lah ya do. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak, amin. Di Madura, Cie Kabupaten, waktu ambo ceramah di Pulau Madura, Cie Kabupaten pesantrennya 600. Pariaman sampai kini bara pesantrennya Pak Kemenak. Berapa? Sampai 10. Pesantren di Pariaman kini sampai 10. Jadi kalau mengikut Madura 600, masih kurang 560 pesantren lain. Jadi jangan awak berpikir, alah ada pesantren, lah ada pesantren. Kita mesti buat pesantren sebanyak-banyaknya sehingga anak-anak kita selamat dari narkoba, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari LGBT, amin. Selamat dari kenakalan remaja, amin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita sekarang kecuali pesantren. Sanggup ibu menjaga anak ibu pagi, petang, siang, malam dari judi online, game online, pinjaman online, seks online, macam-macam merusak kepala anak kita sekarang. Tapi berkat adanya pesantren, anak kemanakan ambo wajib masuk pesantren. Saya mengajak kepada seluruh Dunsana Ambo dimanapun berada, baik yang ada di Pariaman, di bumi Minangkabau maupun di perantauan, masukkanlah ke pesantren Darul Mustafa Padang Sago. Penerimaan santri baru dengan syarat-syarat mengisi formulir, fotokopi, hendak dan jaleh lain tak apa tulisan. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Beko iklan Eko akan ambo masukkan ke dalam Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Walaupun ambo tausiahnya di Padang Sago, tapi tausiah ceramah Eko ditonton oleh Dunsana Ambo dan ada di Australia. Orang awak banyak di Sydney. Makanya di Sydney Australia itu ada namanya Surau Minang Sydney. Beko anak awak yang menghafal Quran, inyo akan menjadi imam di Sydney. Ditanya dia orang, lai karena Ustaz Abdul Somad imam yang di Sydney penghafal Quran di Australia itu. Oh, itu santri ambo tuh mah.
Kau tahu Bu ya, ini kan tamat dari pesantren Darul Mustafa Padang Sago. Ambo dulu tausiah di situ. Dan kebana kami belancik-lancian aja rumahnya di rumah ambo. Bangga Pak, sebagai orang Padang Sago bangga pun dah bangga. Bangga. Tapi kalau ditanya orang lain kan si itu, gimana? Ini ditangkap KPK gitu enggak. Mudah-mudahan anak-anak awak iko akan menjadi para mujahid fisabilillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga bersalawat yo Ustaz Somad kok. Keresek kok ndak yo selesai-selesai. Bagus Bu, ambo bukan menyuruh ibu berhenti, gas terus, mainkan terus, keliling terus. Mangga pulo keresek kok dibawa ke tampe ama-ama, uni-uni, ibu-ibu, adik-adik ambo. Padahal nama mencari pitih kau kan apa-apa. Memang nama mencari pitih mereka, tapi mereka kok ndak ada pitihnya. Pitihnya dipegang oleh kau mengaku lah kau. Ya udah kau akan asal painya ke rumah, udah kau 2000 saja banyak-banyak. Mereka udah berbini sekali. Ibu kalau bersedekah, insya Allah suaminya dijaga Allah. Ibu-ibu yang sudah bersedekah semen, batu bata, kerikil untuk pesantren Darul Mustafa, insya Allah suaminya tidak dilarikan pelakor. Yang belum bersedekah siap-siap. Lebih hampir puluh orang dan mendoakan, insya Allah semuanya turun kebaikan-kebaikan ke sini. Saya mau setelah tabligh akbar iko, maka berdatanganlah don sana ambonan ado di perantauan, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya, datang ke Padang Sago, bertanya ma pesantren Darul Mustafa yang diceramahkan Ustaz Abdul Somad Patang. Datang ke Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, bara semen, bara batu bata, bara kerikil, bara kamar mandi, berapa sumur bor, berapa kamar asrama, mana kantor, mana rumah guru, ini belum layak, belum selesai. Datang beko orang-orang kayu, orang awak datang ke siko. Mana rumah gurunya, mana asramanya, mana toiletnya, mana lapangan sepak bolanya. Kenapa tidak ada pagar? Anak-anak nanti lari. Kenapa tidak ada dijaga? Kenapa tak ada security? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Nampak tamu mengiringi mayat ke liang lahat, nampak tamu maluhu haratonyo. Kalau awak mati, otomobil Honda awak ikut ndak ke liang lahat? Ikui sampai ke pelataran parkir. Cali aja orang mati pelataran parkirnya penuh apa enggak penuh? Penuh. Nangka 2 ahluhu, dan mengiring awak kalau mati anak, menantu, bini, teman, kawan sejawat satu sekolah, alumni. Kalau Abdul Somad mati, ibu dari Padang Sago mau datang ke Riau? Enggak kecilnya. Datang jamaah ke Pekanbaru, menangis di pintu kubu Ustaz Abdul Somad. Ustaz, awak patang alun selfie. Suami pun menangis, sayang, kenapa kau cepat meninggalkan AA? Ia menangis sebelah kiri dan sebelah kanan calik makan pinang bulan muka. Kalau apa aku meninggal, bininya menangis di pintu kubu, ikol yang lahatnya menangis, udah mengawarisan seketek mana. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, hari ini ibu tersenyum, tapi di tengah jalan nanti ibu mulai berpikir, iyo juga kecil Ustaz. Mereka kalau ambo mati,
galang ambo cincin ambo rantai ambo subang ambo abi diambil udah kok. Kalau ndak percaya coba lah beko malam jam 2 waleh pura-pura mati. Jam 2 balik pura-pura mati, maka jam 2 mereka pun datang membawa tang. Waktu jam 2 beko malam mereka mencopot gelang subang rantai ibu, disitulah ibu menangkok tangan mereka. Ambolon mati lagi. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang mengalir mana? Maka orang-orang yang mati di liang lahat di dalam kubur ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai orang-orang mati yang ada di dalam kubur, maukah kalian hidup lagi? Oh, menjawab lo orang kubur punya. Orang nan di kubur tu hidup apa mati? Ambo tanya sekali lagi, orang nan di kubur tu hidup apa mati? Nampaknya ndak sepakat orang Padang Sagu. Oke, kalau gitu kita voting. Nan menyabui orang di kubur lah mati, angkat tangan. Ragu lo mencari aku. Namanya bui orang di kubur itu indah mati, angkat tangan. Oke, nampaknya bingung. Nan paling selamat ndak usah angkat tangan. Waktu awak lalu di kubur, ikut kubur pemakaman kaum muslimin, awak lalu di kubur, kan awak diucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang buya, yo. Tapi kami diajar dek buya, kami pendek saja nyo. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu namanya doa minimalis. Naik Honda, lalu di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Naik mobil, assalamualaikum ya ahlal kubur. Naik pesawat, tidak nampak dari jauh. Awak ucapkan salam untuk orang di kubur, menunjukkan bahwa orang kubur itu hidup. Kalau mati, tidak akan mengucapkan salam ke tiang kau. Assalamualaikum tiang, tiang kau mati. Awak mengucapkan salam pada orang mati, pada orang hidup. Hidup, orang itu disabik mati, diinyo ndak ada sama awak, tapi inyo masuk hidup di dalam kubur itu awak hidup. Makanya ada namanya azab kubur. Kalau awak mati maka ndak ada azab kubur. Mati itu apa diazab? Kan ndak ada diazab kalau dibukul. Awak hidup dalam kubur, maka mereka tidak disebut dengan dunia karena mereka sudah meninggal. Mereka tidak disebut dengan akhirat karena dunia belum kiamat. Maka disebut dengan pemisah antara dunia dengan akhirat, namanya alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada kamera dari Ateh sedang meliput kita. Awak sangko tadi piti turun untuk pesantren kok, rupanya motor. Kau di atas awak kok kamera, lambaikan tangan kateh kamera. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Hilang lo kamera, kamarnya baik. Asal jangan tersangkui ke pokok durian saya lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beko kamera awak nama lambai-lambai tadi akan diedit, ditunjukkan kepada don sanak kita, keluarga yang ada dimanapun berada. Mereka tahu bahwa sudah ada pesantren Quran di Padang Sago, betul. Mendaftarkan anak ke Siko tidak diterima sadonyo sebab ada tulisan kuota terbatas. Jaleh tulisannya kuota terbatas. Kenapa terbatas? Sebab kelas indah cukui.
Orang-orang yang mati di liang lahat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi?" Jenazah berkata, "Kami mau hidup." Apa kata jenazah? Disebutkan dalam Quran, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Berilah aku hidup sebentar saja ya Allah, 1 menit saja. Kalau kau hidup 1 menit, kau mau apa jenazah? Fa'asaddaqa, kami yang sudah mati mau bersedekah. Maka sekali hidup, malaikat maut belum datang, kematian belum tiba, ambola banyak mencalia orang mati di rumah sakit, ruang ICU. Otonya gadang, rumahnya gadang, bininya batinggakan sadonyo, dan awak bau mati mengalir hanya sedekah wakaf untuk pondok pesantren. Anak-anak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Iko mas haji apa musola? Masih ikut dengan Darul Mustafa? Darul artinya rumah, Mustafa artinya Nabi Muhammad. Mustafa, 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 Mustafa. Mustafa artinya orang yang dipilih. Itulah Nabi Muhammad. Darul Mustafa berarti iko rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beko kalau ditanya di orang, di mana rumah Nabi Muhammad? Di Padang Sago. Enggak, lo ada rumahnya. Nabi Muhammad tidak meninggalkan rumah yang besar. Nabi Muhammad tidak meninggalkan rumah yang mewah. Nabi Muhammad tidak meninggalkan istana yang megah. Nabi Muhammad meninggalkan masjid, tempat belajar agama Islam. Anak-anak kita insya Allah akidahnya ahlus sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Lalu setelah itu fikihnya bermazhab, paling indah ampe mazhab, dan paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Keampe-ampeknya ahlus sunnah wal nangka ampe nangka 3 inya berakhlakul karimah, bertasawuf sunni yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah melalui para al-ulama warasatul anbiya. Apakah orang Padang Sago iko mengikuti para ulama? Awak doakan ulama-ulama, buya-buya awak panjang umur, sehat badan. Kalau inya berilmu namanya alim, kalau orangnya banyak namanya ulama. Maka dipanggil diimbaunya buya. Buya artinya ayah kami. Buya Hamka, ayah kami Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Orang Arab menyebut ayahnya Abuya, Abuya, ayah kami, ayah kami. Sampai awak menjago, sampai awak meminta perlindungan, sampai awak meminta fatwa dan menyelamatkan awak dunia akhirat. Ayah awak cuma membalikan baju awak, tapi Abuya awak menyelamatkan kulit awak dari api neraka, karena mengajarkan yang baik-baik, menunjukkan yang batil-batil, mengatakan ini halal dan ini haram. Betul? Dipanggil ini syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua dan banyak ilmunya. Dipanggil ini dengan ustaz. Ustaz artinya orang yang banyak pengetahuannya. Mau ulama, mau buya, mau ustaz, mau inya, mau angku, itu semua adalah gelaran-gelaran yang diberikan oleh agama dan adat. Sampai hari ini kita tetap menghormati ulama. Sado jamaah nan datang iko, yang datang ke Padang Sago begini berkerumun menyemut Padang Sago, padahal yang datang ini bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau yang datang ini Nabi Muhammad? Yang datang ini Abdul Somad, yang bukan Arab Quraisy. Nabi Muhammad itu Arab, amboko Arab cameh. Nabi Muhammad itu Arab Quraisy, eko Arab maklum. Tapi dia membacakan ayat Allah. Orang Taif
ketika datang Nabi Muhammad dilemparnya pakai batu. Orang Taif ketika datang Nabi Muhammad dilemparnya pakai tulang unta. Orang Padang Sago datang Abdul Somad dibentangkannya karpet hijau, karpet merah. Mudah-mudahan selesai acara karpet dan dipinjam kau segera dipulangkan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikawal oleh bapak polisi. Bapak-bapak polisi sudah berbaris mengawal, Masya Allah. Apakah Padang Sago ini tidak aman? Aman Padang Sago. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal Pak Polisi, Babinsa, Babin Kamtipmas? Karena ada emak-emak garis keras yang akan menarik-narik tangan Abdul Somad sampai copot, lepas dan tanggal. Semuanya ibu-ibu ini adalah perempuan-perempuan solihah yang akan mengajarkan anaknya Al-Quran. Siap ibu memasukkan anaknya ke pesantren Darul Mustafa Padang Sago? Siap menjaga anak-anaknya supaya soleh solihah menghafal Quran? Janji jangan ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan iko menjadi amalan awak sadonyo insyaallah. Amin ya rabbal. Ambo tadi tagak jam 4:30, kini sudah jam 5:30. Jadi ambo walaupun tidak mencaliak jam, ambo tahu bahwa ambo lah tagak 60 menit terasa dari kesemutan kaki ambo. Puncak dari tabligh akbar bukan pengajian. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Mari awak aminkan doa awak, ulama awak asli Pariaman Al-Mukarram Ustadz Buya Jel Fathullah. Astaghfirullahalazim. Minta ampun kepada Allah banyak dosa silap salah kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Tenang, duduk, kita aminkan doa Buya Jal Fatullah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.